Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang berapa sih anggaran yang harus kita keluarkan ketika kita ingin membuka kebun kelapa sawit dalam 1 hektar. Nah, ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau berkebun kelapa sawit, dan semoga saja ini bisa menjadi kira-kira estimasi biaya yang harus kalian keluarkan. Nah, teman-teman, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya, pendapat pribadi saya, memang sudah saya terapkan, sudah saya alami di kebun saya, kemudian saya ambil kesimpulan dan saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini ya setidaknya bisa bermanfaat sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Namun memang ketika tidak sesuai dengan pendapat kalian ya jangan ditiru atau jangan diikuti. Dan tentunya dalam berkebun kelapa sawit itu fleksibel, teman-teman. Tidak harus kita itu terdoktrin dengan satu sistem atau satu teori saja. Semuanya bisa berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan kita di lapangan masing-masing. Tentunya sebagai petani kecil kita tidak harus terus memaksakan harus sesuai ini. Ketika memang kita tidak mampu atau kita memang belum mampu, ambillah hal-hal yang positifnya saja yang bisa kita ambil, yang memang benar-benar kita mampu melakukannya kita lakukan. Kalau memang kita tidak mampu ya usahakan hal yang terbaik supaya kebun kita ini memang benar-benar berkualitas baik. Baiklah teman-teman, kita kembali ke tema. Kita akan menghitung berapa sih biaya yang harus kita keluarkan. Namun teman-teman, pesan saya ketika kita memang tidak memiliki biaya yang cukup untuk melakukan pembukaan lahan dalam skala yang besar, lakukanlah dalam skala yang kecil. Seperti yang saya lakukan teman-teman pada waktu dulu pertama kali saya berkebun, saya masih muda, saya masih baru saja menikah. Kemudian saya berkebun, saya tidak sanggup untuk melakukan pembukaan dalam 1 hektar. Jadi saya lakukan per setengah hektar. Jadi 1 tahun setengah hektar, tahun kemudian setengah hektar. Jadi saya lakukan hal seperti itu supaya memang tidak benar-benar langsung terbeban kepada kita ini terlalu kuat. Tapi pada kali ini saya hitung dalam 1 hektarnya saja teman-teman. Nanti kita kalkulasikan kalau memang kalian tidak sanggup 1 hektar, bisa dikurangi menjadi setengah hektar, tapi estimasinya nanti akan dikurangi juga. Atau kalian memiliki dana yang cukup untuk 2 hektar ya tentunya nanti estimasinya dikalikan 2, seperti itu teman-teman. Baiklah, ketika kita ingin berkebun kelapa sawit tentunya ini dalam koridor kita sudah memiliki tanah ya teman-teman. Kita tidak membahas yang belum punya tanah ya. Kalau dibandingkan dengan yang belum punya tanah tentunya estimasi biayanya akan sedikit lebih besar karena harga tanah di setiap daerah itu berbeda-beda, jadi tidak bisa diestimasikan dalam bentuk global. Nah teman-teman, yang pertama tentunya adalah persiapan lahan dulu. Kita harus mempersiapkan lahan itu. Sebenarnya teman-teman, kalau apa yang saya lakukan, saya mempersiapkan lahan itu sekitar 1 tahun sebelum saya menebang pohon. Itu sudah saya bersihkan. Jadi untuk tebas, kalau memang kebun kalian sudah bersih, tidak ada semaknya, tentu itu lebih memperingan dari biaya. Kalau memang kebun kalian itu masih semak, tentunya harus membersihkan semak terlebih dahulu. Nah biasanya biaya tebas itu adalah per hektarnya 1.500.000. Mungkin itu fleksibel ya teman-teman, di tempat daerah masing-masing itu berbeda-beda. Jadi 1.500.000. Kemudian untuk membeli benih teman-teman, kalau saya untuk mengirit saya membeli benih yang masih biji teman-teman. Saya tidak pernah menggunakan benih yang sudah dalam polybag karena itu akan memakan biaya yang cukup tinggi. Nah benih ini biasanya saya beli kalau memang benih yang berkualitas baik itu kisaran harga 8.200 atau 9.000 hingga 10.000. Ada yang memang berharga 15.000 teman-teman, ada yang berharga 32.000 atau $2. Itu ada benih-benih yang seperti itu. Kita ambil benih yang seharga 10.000 saja teman-teman, yang agak-agak bulat lah seperti itu kira-kira. Jadi dalam 1 hektar itu biasanya populasinya 143 batang. Namun tentunya kita tidak akan membeli benih dengan harga yang pas seperti itu ya. Jadi kita ambil saja benihnya 150 biji.
Jadi 10.000 dikali 150 biji itu 1.500.000 teman-teman. Jadi kita juga membutuhkan biaya 1.500.000 untuk pembelian benih. Kemudian kita membeli polybag teman-teman, untuk polybag, waring dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita mengupah orang lain untuk mengambil tanah, tentunya itu kita bisa antisipasi dengan kita melakukannya sendiri. Untuk polybag, waring dan lain sebagainya, saya rasa cukup untuk uang sekitar 300.000 teman-teman. Kemudian setelah itu kita pemupukan dalam masa penyemaian. Pemupukan dalam masa penyemaian itu saya ambil sekitar 300.000 per sekali tabur. Itu biasanya saya menggunakan hampir 1 kg teman-teman, 1 kg per sekali tabur, dan saya lakukan penaburan itu 2 minggu sekali, berarti satu bulan itu hampir 2 kg. Itu kalau memang dalam usia yang memang sudah besar. Tapi kalau memang itu kan fleksibel teman-teman, jadi mulai dari kecil ke besar itu dosisnya berbeda-beda, namun saya pukul rata saja sekali satu bulannya 2 kg. Kalau NPK berarti 50.000 dikali 12 teman-teman, dikali 12 berarti 600.000, salah estimasinya teman-teman, 600.000 untuk biaya pemupukan, air dan lain sebagainya ada di sana. Kita ambil 600.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian teman-teman, ketika memang sudah waktunya tiba, usia benihnya 1 tahunan, berarti kita sudah harus mempersiapkan lahan dan biaya tebang. Nah, untuk tebas tadi mungkin bisa 1 tahun 2 kali, tapi kalau memang sudah ditebas bersih teman-teman, biasanya kita bisa melakukannya sendiri tanpa harus mengupah orang lain. Kalau memang sudah dalam kondisi semak yang kecil-kecil, tentu itu bisa kita hindari dengan mengupah orang lain, dengan kita mengerjakannya sendiri. Jadi cukup 1 kali tadi ketika memang semaknya sudah cukup tinggi dan kita tidak mampu melakukannya sendiri. Kemudian biaya untuk penebangan teman-teman, biasanya kalau di sini tebang itu per hektarnya juga 1.500.000 untuk biaya tebang. Itu fleksibel teman-teman ya, di tempat lain-lain itu berbeda-beda, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta per hektarnya. Itu tergantung dengan kondisi dari kebun kita. Kalau kebun kita itu rapat, tumbuhan awalnya itu rapat, karetnya rapat, tentunya akan lebih mahal. Tapi kalau memang sudah jarang-jarang, hanya berapa batang saja yang tersisa, tentunya itu akan lebih murah. Dan itu fleksibel, jadi tidak bisa dikatakan harus sama di setiap kondisi. Jadi saya ambil 1.500.000 per hektarnya. Kemudian setelah ditebang, dicacah, tentu kita juga kalau bisa, kalau saran saya yang saya lakukan itu, saya lakukan pembersihan lahan teman-teman. Jadi saya upah harian orang itu untuk membersihkan lahan, saya tumpuk kecil-kecil, kemudian saya bakar. Saya tidak membakar seutuhnya, sepenuhnya dibakar langsung, tidak. Jadi seperti kalau di sini nyebutnya manduk. Jadi diambil sedikit-sedikit kayunya, kemudian dibakar sedikit demi sedikit hingga habis. Jadi itu biasanya saya memakan waktu hampir 15 hari. Dan itu bisa fleksibel teman-teman ya, kalau kalian mau melakukannya boleh, tapi kalau yang saya lakukan pembersihan seperti itu supaya saya menghindari hama tikus atau tikus bersarang di sana. Jadi saya ingin kebun saya itu memang benar-benar bersih. Jadi saya ambil 1.500.000 untuk biaya pembersihan lahan. Kemudian untuk masalah melobang, kalau kita memang mengupah tentunya akan ada biaya, tapi kalau hanya 150 batang saya rasa kita sendiri pun bisa melakukannya itu. Kemudian biaya angkut ke kebun, tentunya kita juga bisa melakukannya sendiri tanpa harus mengupah orang lain. Kita berguyur saja, kalau bahasa saya teman-teman, pelan-pelan saja, ambil satu, bawa setiap hari, bawa 10 batang atau 20 batang seperti itu. Kemudian biaya untuk perlindungan dari hama, tentunya itu fleksibel apakah kita mau melakukannya atau tidak. Kalau saya menggunakan bambu, dan bambu itu saya ambil sendiri juga bisa, dan alhamdulillah itu terhindar dari babi. Dan kemudian biaya-biaya yang tak terduga, tentunya
itu tidak bisa kita estimasikan. Kemudian biaya pupuk teman-teman. Pemupukan itu kalau pemupukan awal saya menggunakan dalam 1 hektar itu 1 karung RP dengan 1 karung dolomit, berarti sekitar 200.000 teman-teman untuk pupuk dasar. Kemudian per bulannya itu saya biasanya habis 15 kg per sekali tabur per bulan. Saya menggunakan pupuk urea, biasanya pupuk urea atau hal lainnya. Kita pukul rata saja pupuk urea teman-teman. Jadi pupuk urea itu harganya 350.000 hingga 400.000. Kalau 15 kg berarti 1 kilogramnya itu kan berapa ya? 1 kilogramnya 10.000, berarti kalau 15 kg 150 per bulan, 150.000 per bulan dikali 12, berarti jumlahnya adalah sekitar 1.800.000 rupiah per tahun teman-teman. Berarti 1.800.000 rupiah per tahun. Nah, untuk tahun yang kedua dosisnya bisa bertambah hingga 2 kali lipat teman-teman. Berarti dalam tahun kedua kita bisa mengeluarkan biaya sekitar 3.600.000 rupiah per tahun. 3.600.000 rupiah per tahun. Kemudian biaya semprot, biaya ini itu tentunya harus kita hitung per tahunnya teman-teman. Saya melakukan penyemprotan itu setahun 3 kali, atau pembersihan lahan baik ditebas ataupun disemprot, tentunya itu juga mengeluarkan biaya. Kalau kita mengupah orang lain tentu akan mengeluarkan biaya yang lain, dan kita ambil saja per tahun, per sekali kita perawatan 500.000, berarti 1 tahun 1.500.000 teman-teman. 1.500.000 berarti kalau 2 tahun 3 tahun berarti 4.500.000. Nah, untuk biaya pemupukan yang ke tahun ketiga tentunya akan meningkat lagi, dan kita ambil saja sekitar 4 juta rupiah untuk tahun yang ketiga. Nah teman-teman, inilah estimasi biaya yang akan kita dapatkan ketika kita berkebun kelapa sawit, dan setelah dihitung-hitung semuanya itu sekitaran 21 juta rupiah. Jadi teman-teman, ketika kita ingin berkebun kelapa sawit ya sekitar itulah yang harus kita keluarkan. Itu sudah termasuk kita mempres biaya ya, atau membuat biaya itu menjadi lebih irit ketimbang ketika kita melakukan semuanya harus menggunakan tenaga orang lain. Ini saya estimasikan kita memang benar-benar melakukan yang paling irit. Jadi sekitar 21 juta rupiah per 3 tahun teman-teman, per 3 tahun. Namun kita mengeluarkannya tidak harus dalam 1 kali waktu. Itu adalah estimasi pertambahan atau akumulasi dari perjalanan selama 3 tahun. Jadi teman-teman, ternyata kita membuka lahan itu memang membutuhkan dana yang besar, namun tidak seberat apa yang kita bayangkan. Ternyata memang modal yang paling besar itu adalah modal di benih, kemudian modal di pembukaan lahan. Ketika kita sudah berjalan, semakin lama akan semakin ringan, apalagi ketika sawit kita memang sudah berbuah dan menghasilkan. Jadi teman-teman tetap semangat, itulah estimasinya sekitar 21 juta hingga 25 juta per 4 tahun teman-teman, per 4 tahun, bukan sekali mengeluarkan. Semoga bermanfaat teman-teman, semoga bisa menjadi bahan perbandingan saja kalian dalam persiapan berkebun kelapa sawit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.